Selamat pagi adik-adik. Pagi semuanya. Ya, pasti adik-adik di rumah udah pada siap ya untuk memuji nama Tuhan. Benar sekali, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu secara online. Wah, ayo adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan udah siap untuk menyembah-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, untuk kami mau memuji-Mu dengan semangat Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik masih siap berdiri, amin? Amin. Yo, kita mau sambung pujian kita ya. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam
selalu senang terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 oh nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 oh nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yeay. Puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Masih dong. Puji Tuhan, saatnya kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Sekali dengan sikap berdoa kita akan datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik yang manis, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Engkau mengasihi kami semua, anak-anak-Mu yang di rumah dan di mana saja berada. Engkau memberkati kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami, sinari hati kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sudah berucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang manis, kita akan membaca di dalam Matius 24 ayat 37 dan 39. Kita baca ayatnya ya. Judul perikopnya adalah tentang berjaga-jaga. Kita membaca firman Tuhan yang ada di adik-adik semua. Kita Om akan membacakannya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab itu sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Adik-adik yang manis, ya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus satu hari kelak akan datang menjemput kita. Adik-adik pasti rindu kan? Ya, kita semua sekarang dalam keadaan berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita supaya kita dibawanya ke tempatnya, kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus mengumpamakan keadaan zaman sekarang dan zaman dulu sama ya, seperti zaman sekarang, zaman now, adik-adik, sama seperti zaman Nuh. Ya. Adik-adik ingat kalau zaman Nuh itu ingat tentang cerita Bahtera Nuh. Ya, Om akan bawakan ini Bahtera Nuh. Adik-adik ingat, ini adalah Bahtera Nuh ya. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa pada zaman Nuh dahulu mereka itu makan dan minum ya. Mereka kawin dan mengawinkan. Artinya apa adik-adik? Artinya mereka menikmati kehidupan dan mereka terus melestarikan kehidupan adik-adik. Ya, tetapi ada ayat yang menarik di ayat 39 dikatakan bahwa mereka tidak tahu akan sesuatu, akan apakah itu, akan kedatangan Tuhan, akan adanya bencana pada zaman Nuh. Pada saat itu ya, Nuh sudah memperingatkan mereka selama berapa lama adik-adik? 100 tahun. Ya, Nuh pada saat firman Tuhan diberitahu bahwa dunia ini akan dilenyapkan, umur Nuh adalah 500 tahun. Dan pada saat banjir itu Nuh berusia 600 tahun. Wow, lama sekali ya adik-adik. Ya, itu artinya Nuh memberi peringatan kepada orang-orang zaman itu, ya, kepada om-om, kepada bapak-bapak, kepada kakak-kakak, kepada adik-adik selama 100 tahun, waktu yang sangat lama ya. Nuh sudah berkhotbah, Nuh sudah memperingatkan bahwa bumi ini akan ditenggelamkan, ya. Sehingga Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat suatu bahtera, ya. Bentuk bahteranya kurang lebih seperti ini ya. Ini Om lihat di YouTube ya, kurang lebih seperti ini ya. Bahtera yang sangat besar, ya. Nah, Nuh diperingatkan supaya beritahukan kepada orang-orang sezamannya bahwa dunia ini akan dilenyapkan. Ya, tetapi orang-orang pilihan keluarga Nuh akan diselamatkan. Orang-orang percaya akan diselamatkan ya adik-adik. Ya. Tetapi hanya sedikit orang yang percaya pada perkataan Nuh. Hanya sedikit orang yang percaya pada peringatan Nuh. Ya. Berapa orang yang diselamatkan? Hanya 8 orang. Ya, jumlah yang sangat sedikit sekali. Siapa aja yang diselamatkan adik-adik? Masih ingat ya? Bapak Nuh, Ibu Nuh, lalu anaknya Nuh, Ham, Sem, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Dan istrinya. Jadi istrinya Sem beserta istrinya, Ham beserta istrinya, dan Yafet beserta istrinya. Jumlahnya hanya 8, sedikit sekali adik-adik. Dan semua manusia, makhluk, binatang pada saat itu selain yang ada di bahtera ini, semuanya ditenggelamkan, meninggal. Ya. Lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa itu adik-adik? Yang pertama adalah Tuhan mengingatkan kita supaya kita menyadari hidup kita ini memiliki tujuan adik-adik. Ya, adik-adik harus ingat bahwa kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan di dunia ini, dan juga nanti ketika kita terima Yesus, sudah ya adik-adik sudah terima Yesus ya, kita diberi kesadaran bahwa kita memiliki tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus yang manis, dan Tuhan Yesus ingin bersama-sama kita selama-lamanya adik-adik. Ya, jadi jangan lupa bahwa kita memiliki tujuan hidup. Kita jangan seperti orang-orang di dunia yang tidak memiliki kehidupan, tujuan hidup adik-adik. Ya. Yang kedua, jangan terlena. Ya. Orang-orang zaman Nuh terlena. Mereka makan, minum, pergi ke tempat kerja, berpesta, bersenang-senang. Mereka lupa bahwa Nuh sudah memperingatkan bahwa dunia ini akan ditenggelamkan. Mereka tidak percaya. Kata mereka, oh itu tidak mustahil, itu mustahil, oh itu tidak mungkin. Gak mungkin ada banjir sebesar itu mungkin ya mereka. Hujan pun hanya sehari 2 hari ya. Tapi ternyata hujannya berapa hari adik-adik? 40 hari 40 malam. Dan itu surutnya juga selama setahun lebih ya. Kalau adik-adik baca di dalam Kejadian 6 ayat 9, adik-adik bisa baca kembali. Itu surutnya sampai setahun lebih kira-kira ya, sampai seperti itu ya. Pelajaran yang ketiga adalah
tanggalkan segala dosa kita adik-adik. Kita sudah bukan waktunya main-main lagi saat ini ya. Kalau adik-adik masih suka berbohong, jangan berbohong lagi ya. Karena sebentar lagi ingat Tuhan Yesus akan menjemput kita. Kalau adik-adik suka malas, suka mencontek, mungkin suka melawan orang tua, jangan lakukan lagi ya. Jangan, minta ampun sama Tuhan ya. Jangan itu ya. Karena itu Tuhan tidak suka. Nanti surganya dipenuhi oleh orang-orang yang suka melawan orang tua, suka pembohong, nggak boleh ya. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu juga dikatakan hanya orang-orang kudus, hanya orang-orang yang punya karakter yang baik yang bisa masuk surga. Ya adik-adik, lalu kita tetap setia. Yang pelajaran keempat, kita tetap setia beriman kepada Tuhan. Ya, kita harus tetap setia beriman kepada Tuhan, terus percaya, adik-adik terus melakukan firman Tuhan. Ya, pada zaman Nuh dulu keluarga Nuh suruh masuk selama 7 hari. Ya, sebelum banjir besar itu mereka suruh masuk 7 hari. Ya, 7 hari mereka ada di dalam bahtera ini. Lalu hujan, hari pertama hujan, mungkin bagi orang-orang zaman Nuh biasa hujan mah gitu. Hari kedua masih juga hujan, hari ketiga masih juga hujan. Udah seminggu hujan, mereka setelah lebih dari seminggu mungkin mereka akan kaget. Ini kayaknya hujan yang tidak biasa. Lalu mereka melihat sungai-sungai airnya meluap. Mereka melihat rumah-rumah atapnya udah ketutup. Wah, mereka berlari-lari ya. Mereka berlari-lari mungkin ya. Pada saat itu mereka sadar akan peringatan Nuh. Mereka, Nuh, tolong bukakan pintu, tolong bukakan pintu. Ya, ternyata apa, saudara? Pintunya ditutup. Ya, firman Tuhan katakan pintunya ditutup oleh Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri yang menutup pintu. Adik-adik bisa baca di Kejadian di ayat 16 dikatakan pintunya ditutup oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu artinya apa? Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada manusia yang bisa membukanya. Ya, kuasa manusia tidak bisa membukanya pintu ya. Adik-adik, makanya diperingatkan selama masih ada kesempatan, dan itu kesempatannya saat ini. Mari kita tinggalkan dosa kita ya. Kita harus siapkan hidup kita bahwa nanti kita akan dibawa oleh Tuhan meninggalkan dunia ini ya. Nggak tahu waktunya kapan ya. Mereka menggedor-gedor pintu, tolong Nuh, tolong bukakan pintu, tapi mereka tidak bisa masuk karena yang menutup pintu bukan Nuh, bukan Sem, Ham dan Yafet, bukan anaknya, tapi Tuhan sendiri ya. Jadi pintu itu penting sekali ya. Mereka ingin masuk cari pintu, ada pintunya tapi ditutup ya. Ceritanya seperti itu, adik-adik udah ingat ya. Makanya Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup ya. Jalan itu seperti pintu ini ya. Ini kebetulan pintunya dibuat seperti salib. Inilah pintu. Mari kita masuk segera ya. Jangan sampai menunggu banjir dulu baru masuk ke pintu ini. Mari segera sekarang kita masuk ya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Mari mempersiapkan diri. Tuhan nggak tahu Tuhan akan datang kapan. Tapi kita diingatkan dengan bahtera Nuh ini, kita diingatkan juga bahwa dunia ini akan diakhiri oleh Tuhan sendiri. Iya, ayat hafalannya ya. Sebelum kita menutup, ada ayat hafalannya di dalam ayat Matius 24 ayat 42. Firman Tuhan katakan, ayat hafalannya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, kedatangan Tuhan seperti pencuri, karena itu kita harus berjaga-jaga. Ya, ingat kapal Nuh, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak ada adik-adik di dalamnya. Begitu juga zaman sekarang, ketika Tuhan datang, jangan sampai adik-adik sedang tidak ada di tempat. Tapi itu ketika Tuhan datang, kita menjemput Tuhan Yesus, diangkat oleh Tuhan Yesus. Amin adik-adik manis, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Engkau memperingatkan kami saat ini, bagaimana akhir zaman itu seperti zaman Nuh, di mana sudah diperingatkan akan adanya bahaya besar Tuhan. Tapi orang yang zaman Nuh tidak mau mengerti, tidak mau sadar akan kesalahan dosa mereka. Tapi kami adik-adik di tempat ini tidak mau seperti ini. Kami ingin masuk ke dalam bahtera-Mu, kami ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Ketika kami masuk, biarlah pintu itu dibukakan, masih terbuka untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih adik-adik yang manis. Tolong adik-adik yang manis supaya mereka hidup berjaga-jaga Tuhan.
mereka tidak menyesal pada akhirnya karena mereka sudah mempersiapkan diri. Terima kasih, namamu ditinggikan, diberkati anak-anak di dalam sekolahnya, pergaulannya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jaga anak-anak dalam kesehatannya, tidak ada yang sakit, semuanya berikan kesehatan, semua diberikan kesuksesan dalam studi, di dalam kehidupannya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sudah berdoa minta syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Gimana firman Tuhannya hari ini? Pasti adik-adik diberkati kan? Benar sekali. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita tetap ada ibadah online di channel YouTube GGP Alpha Omega Padalarang jam 10 pagi. Jangan sampai telat ya. Betul banget Kak, akhirnya ibadah kita selesai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.